Hai, balik lagi di podcast For You. Berkarya, berbagi, menginspirasi. Gimana sih cara bagi waktunya? Belajar nih. Apalagi waktu pas kelas 12, belajar, ngumpul sama teman, sama keluarga. Yaps. Nah, itu gimana? Karena kan apa ya? Karena maksudnya di kumpul keluarga terus bareng teman juga ada penting-pentingnya juga. Iya, Terus betul. kalau misalkan nih kita yang lagi kayak fokus banget mau belajar, terus ada teman yang ngajak ngumpul, gimana tuh cara nolaknya? Agak susah ya. Tapi to be honest ya, aku itu circle-nya bukan circle yang nongkrong-nongkrong banget gitu. Jadi kalau ketemu itu agak jarang tapi berkualitas, asik. Kalau untuk bagi waktunya, kalau untuk spesifik kelas 12 ya, kelas 12 itu kan kita harus ujian tuh. Ujian pertama ujian buat sekolah, yang Iya. kedua ujian buat Praktek. masuk PTN ya. Jam Ujian praktek tuh ya masuk ujian sekolah Oh, maksudnya. iya. Betul, Ujian betul. buat masuk PTN kan. Terus juga bagi waktu buat teman, Iya. bagi waktu buat keluarga, Keluarga. dan jangan lupa me time karena itu penting banget. Oh iya, Iya, waktu buat diri kita itu tuh harus. Nah, kalau bagi waktunya yang pertama itu lagi-lagi ingat prioritas kita. Waktu kelas 12 itu prioritas kita itu adalah sebenarnya masuk PTN, bukan sekedar lulus. Karena kalau lulus ke sekolah, ya semua orang bilang kalau kita tuh pasti bakalan lulus. Pasti. Tapi aku ngomong gini bukan berarti nyuruh adik-adik buat gak belajar ya, bukan ya. Maksudnya kita harus tahu nih prioritas kita itu yang mana gitu. Karena sekarang kita udah tahu prioritas kita pengen masuk PTN. Nah, berarti sebagian besar waktu kita di kelas 12 itu harus dihabiskan untuk berjuang masuk PTN ini. Nah, misalnya kita tentuin nih, kan hari itu ada 7 hari tuh, seminggu ada 7 hari kan. Yeah. Nah, misalnya dari Senin sampai Jumat itu kita khususkan waktunya buat belajar. Jadi jangan nongkrong-nongkrong sama temen, jangan me time-nya yang sekadarnya aja gitu, jangan yang terlalu keasik-asikan banget sampai lupa waktu. Jadi dari hari Senin sampai Jumat itu khusus buat belajar. Belajar masuk PTN, belajar buat ujian sekolah. Kalau aku sendiri cara bagi waktu belajarnya itu kalau di sekolah belajar buat ujian, buat ujian sekolah maksudnya. Nah, pas di rumah baru aku abisin waktu buat belajar masuk PTN. Nah, gitu. Terus kalau untuk bagi waktu keluarga, aku itu tipe orang yang deket sama mama. Jadi tiap malam itu selalu ngobrol sama mama. Selalu ke kamar mama gitu, terus nonton TV bareng-bareng, ngobrol kayak gitu. Cuman selama kelas 12 ini emang mengakui hal itu tuh sudah sangat jarang terjadi, beneran. Mama aku aja sampai protes gitu ke aku, kayak Kenapa? iya kok belajar terus gitu. Bayangin deh, kayak kenapa harus belajar terus, ya nanti pasti ada rezekinya kayak gitu. Mama tuh bilang kayak gitu. Nah, dan buat bagi waktunya sendiri, karena hal itu istilahnya sudah hilang, biasanya itu waktu keluarganya itu kalau nggak Sabtu Minggu. Jadi keluarga aku itu keluarga yang rutin buat pergi jalan-jalan tiap weekend itu. Iya. Mau harinya hari Sabtu, hari Minggu. Nah, kalau misal karena kita istilahnya sudah ada perjanjian, meskipun itu perjanjian yang nggak tertulis ya, jadi setiap Sabtu atau Minggu ketika kita mau jalan itu ya fokusnya ke jalan gitu. Jangan bawa buku, jangan belajar kayak gitu. Jadi itu waktu buat keluarga. Nah, itu waktu buat keluarga. Kalau waktu buat temen, ini yang prioritas ketiga ya. Jadi sangat-sangat jarang. Jadi boleh mungkin 1 bulan tuh cuma sekali kali ya ketemu. Karena ya ambisnya pengen masuk PTN gitu, karena masih kelas 12 kan. Mentingin prioritas pertama. Jadi palingan kalau bagi waktu buat teman itu kalau ada sesuatu yang benar-benar Urgent. emang ya urgent. Terus kalau misalnya kumpulnya itu harus ada alasan kayak gitu. Biasanya kan kumpulnya itu bisa aja cuman Kumpulnya produktif, teman-teman. kan biasanya bisa aja ya, kita tuh kumpul yang ya kumpul-kumpul aja gitu, sharing-sharing biasa aja. Nah, selama kelas 12 itu aku tuh niatin di hati aku, aku mau kumpul sama teman-teman aku kalau emang ada alasan. Misalnya nih teman lagi ulang tahun, nah itu baru kayak gitu. Terus misalnya jenguk teman yang sakit, nah itu harus kayak gitu. Jadi nggak ada kumpul yang nongkrong biasa kayak gitu. Iya. Selama kelas 12 aja sih gitu sih palingan bagi waktunya. Gitu ternyata. Begitu. Berarti pentingkan prioritas pertama. Iya. Kalian mau misalkan masuk universitas, universitas. mana itu jadi pertama. Terus yang kedua
keluarga juga Keluarga penting. Yang ketiga ketemu teman-teman juga penting, cuman ya harus punya kayak alasan kalau misalkan nggak penting-penting banget ya lebih baik belajar di rumah. Oh ya, me time-nya tadi lupa ya, padahal Oh aku bilang iya, me time ya. Kalau me time-nya ngapain aja tuh? me time-nya aku biasanya me time-nya agak unik sih ya, nonton Upin Ipin. Serius, aku tuh kalau Sebenarnya aku menemukan orang yang kesekian kalinya untuk me time dengan nonton Upin Ipin. iya serius, kayak teman-teman aku kan pada suka drakor ya, pada suka drakor. Nah kalau aku sendiri, aku bukan nggak suka, aku pernah nonton drakor dan hasilnya nggak bisa, aku bakal kecanduan kalau nonton drakor. Makanya karena aku sadar aku bakal kecanduan nonton drakor, aku stop buat nonton drakor. Jadi aku alihin ke nonton Upin Ipin. Kalau nggak Upin Ipin, nonton Nubi Bear Bears, itu tahu nggak sih yang 3 beruang itu? Ya, I know. You know Kamu kan? sangat Iya, suka jadi itu. itu deh, me time-nya Buat nonton cowok-cowok ini adalah cewek idaman yang gak suka nonton drakor. No. Apa tuh? Oh iya, aku denger Kara tuh ada apa? Apa? Sih yang buku itu tuh? Oh ya, buku itu tips belajar itu. Iya, kayak itu boleh dibagiin deh Iya, nanti. boleh banget. Untuk angkatan kelas 12 Iya, of course. yang ini. Ya, gratis ya. Gratis nanti Tapi kalau mau di-share. bayar juga boleh pakai Oreo aja. Oh, kode ya, Ibu. Enggak sih. Jadi sebenarnya buku itu aku memang udah niat sih pengen bikin sebelum SB. Dengan catatan kalau aku lulus SB, kalau nggak lulus ya malu juga. Kenapa ngasih tips kalau diri sendiri aja nggak lolos kan? Terus lolos SB, alhamdulillah. Terus lumayan banyak yang nanya-nanya gitu, kayak gimana caranya, iya, termasuk dirimu lah. Dirimu adalah orang pertama yang aku kasih loh buku itu. Spesial kan. Nah jadi karena lumayan banyak yang nanya, yang pengen tahu, terus daripada aku capek-capek jawabin satu-satu kan, ya udah akhirnya aku tulisin tuh tips-tips belajarnya, cara belajar aku kayak gimana. Ini buat adik-adik ya yang pengen tahu, langsung ditanya aja ke Ataya, ke yang lainnya juga, ke Yeye. Nanti kita bagi-bagi. Ya, harus dibagi-bagi ya itu. Tapi nggak menjamin kelulusan sih, maksudnya ya buat jadi referensi aja. Iya. Gitu. Kak Ara nih di SMA dan for your information aja nih teman-teman, aku juga salah satu adalah adik kelasnya Kak Ara. Jadi Kak Ara dari SD, SMP, SMA itu terkenal dengan anak yang berprestasi. Makanya tadi di awal aku bilang dia ini kayaknya bukan karena misalkan kayak di SMA nih dia ambil jurusan IPA, anak IPA masa disuruh ikut lomba IPS, enggak, tapi emang karena multi talent, jujur. Boleh ditanyain deh, SD pasti ada juga, ada aja di olimpiadenya. Abis itu SMP apa aja prestasinya, sama SMA sebutin. Ya Allah. Yang inget-inget aja. Gitu ya. Nggak banyak-banyak juga sih sebenarnya. Taya terlalu meninggi-ninggikan aku nih, biasa aja sih sebenarnya. Lomba itu sebenarnya kalau pertama kali ikut tuh dari TK malahan. Tapi ya lombanya lomba yang gitu-gitu deh, lomba mewarnai. Kalau yang skala kabupaten, provinsi kan masih ada kan? Dari SD maksudnya? Ya mulai dari SD sampai SMA. Iya ada. Jadi di SD itu sering ikut lomba. Ini sih karena ada salah satu guru aku, guru favorit banget. Tapi beliau udah berpulang, almarhum Bu Siti Zaura. Beliau itu menurut aku punya peran yang besar banget buat menjadikan Ara yang sekarang gitu. Karena pertama kali aku ikut lomba itu karena beliau gitu. Dan juga suntikan semangat buat aku berusaha sangat keras buat berprestasi itu ya dari beliau gitu. Jadi dari SD aku udah diajakin lomba bercerita sama yang bimbingnya itu almarhum Bu Siti Zaura itu. Lomba cerita, terus karena satu insiden. Jadi bayangin deh, aku udah latihan setahun, udah sampai sakit tipes. Setahun? Yes, setahun. Jadi emang lombanya maksudnya tahun depannya gitu? Iya, sebenarnya itu lombanya itu buat anak kelas 4. Anak kelas 4 kan. Terus aku tuh udah dilatih dari kelas 2 mungkin. Dari kelas 2 itu aku udah sampai sakit tipes, beneran. Udah sampai sakit tipes, ternyata nggak boleh ikut anak kelas 3. Bayangin deh, agak sakit ya, agak sakit, aduh. Tapi ya namanya belum rezeki kan. Tapi ya itu hebatnya Ibu Siti Zaura itu ya, dia bangkitin semangat aku lagi gitu. Jadi karena nggak bisa ikut lomba bercerita, aku ikut lomba yang lain, ikut lomba pidato waktu itu, FLS namanya, FLS 2N. Aku ingat. Nah gitu kan, lomba pidato. Nah di SD itu ikut lomba pidato, terus juga beberapa pernah ikut lomba cerdas cermat ya. Kalau di SD itu cerdas cermat ya, betul, kayak gitu. Nah terus kalau di SMP masih sama sih, jalurnya masih sama, ikut FLS 2N, cuman aku ikut ini Cipta Cerpen, karena pidato nggak ada, ikut Cipta Cerpen. Nah Cipta Cerpen itu alhamdulillah di tahun kedua itu dapat juara 2 di provinsi waktu itu.
Alhamdulillah, berkat Alhamdulillah. doa dan dukungan dari orang-orang tersayang. Terus ikut lomba ini juga, lomba kuis Ki Hajar. Kuis Ki Hajar, tahu nggak kuis Ki Hajar? Oh iya, tahu Yang SMP. kita harus belajar. Nah itu dapat juara 3 di provinsi waktu itu. Terus di SMP itu sih kayaknya. Kalau di SMA lumayan banyak. Baik banget. Kadang jujur ya nih jujur ya nih, mohon maaf nih guru-guru. Kadang aku suka ngerasa jadi tumbal gitu. Karena biasanya ya kalau ada lomba yang agak mendadak itu pasti ya Ara. betul. Tapi di satu sisi aku bersyukur sih sama hal itu karena aku jadi belajar banyak hal, beneran deh, belajar banyak hal, dapat pengalaman, dapat relasi juga dari kayak gitu. Contohnya kalau lomba di SMA itu lomba duta genre. Nah itu tuh benar-benar mendadak banget, dan aku pun nggak expect aku tuh bakalan ke provinsi, terus bakalan diajak acara ke nasional gitu. Jadi pada awalnya aku kesel karena agak jadi tumbal gitu ya, tapi pada akhirnya wow, ternyata ini hikmahnya kayak gitu. Ikut duta genre, terus ikut olim sejarah tadi yang aku bilang ke Ataya. Terus ikut olim ekonomi tapi belum berhasil. Terus pernah ikut kader kesehatan remaja juga. Terus ikut lomba baca berita sama Ataya waktu itu, kita berdua kan. Iya dong, kita waktu itu apa ya? Festival literasi Sepulau Belitung waktu itu. Oh iya, Sepulau Belitung. Iya, kita lombanya di Tanjung guys. Tapi Ibu Ara juara 1 guys. Dia juara 2 guys. Oke, terus lomba itu, terus lomba nulis berapa kali juga pernah ikut, kayak lomba di Bawaslu waktu itu. Alhamdulillah juara 1 kabupaten. Terus mungkin prestasi terbesarnya ini sih yang alhamdulillah banget tuh, kemarin pernah juara 3 lomba jurnalistik siswa Indonesia tingkat nasional itu di bidang feature. Wow. Itu ada hubungannya banget sih sama Bu Siti Zaura yang tadi aku ceritain itu. Iya. Karena emang dari kecil itu kayak udah didoktrin sama beliau bahwa lomba dan berjuara di nasional itu sesuatu yang keren banget. Jadi ada pegangan. Iya, jadi ada pegangan. Jadi waktu aku tahu aku dapet juara di nasional, aku langsung keinget ke beliau gitu sih, kayak seandainya ibu masih hidup, ibu bisa lihat nih aku udah dapetin apa yang dulu ibu bilang ke aku. Pasti ibu bahagia juga ngeliatnya di sana. Ya itu sih mungkin pencapaiannya. Iya. Nggak yang hebat-hebat banget sih, tapi alhamdulillah banyak dapat pelajaran, pengalaman, relasi juga. Sebenarnya maksudnya kayak ke guru kayak gitu kan. Maksudnya guru tuh ngaruh kalau kita maksudnya kayak suka dulu sama gurunya. Iya, ngaruh banget. Kayak ke pelajar juga, ke pelajaran pasti jatuhnya di pelajaran itu kan kita suka gitu kan. Kayak gitu. Terus apa ya? Dan guru-guru yang kayak gitu yang bisa membuat kita jadi di dalam berprestasi tuh lebih maksudnya kayak jadi pegangan banget lah. Betul. Jadi orang tua kedua banget lah kan. Menurut kakak, guru tuh ngaruh banget sih perannya. Apa yang guru katakan ke kita, apa yang guru lakukan, apa yang guru contohkan ke kita itu ngaruh gimana kita bersikap. Kalau aku pribadi kayak gitu ya. Jadi kalau ketika ada guru yang, aku tuh tipe orang yang nggak bisa dijatuhin. Maksudnya ketika kan ada tuh orang yang kalau dijatuhin dia bakal makin semangat ya, kayak aku mau nunjukin nih kalau aku tuh nggak seperti itu. Nah, aku bukan tipe orang yang kayak gitu. Aku kalau udah dijatuhin nih semakin jatuh. Berarti pas misalkan nih Kara lulus, terus bayangannya udah ada nih UGM gitu kan. Nah itu gimana tuh? Maksudnya di awal Kara siapin, emang niat dari awal siapin SNMPTN dulu, atau emang kayak oh ya udahlah SBM dulu? Karena kan rata-rata kayak nggak semua seluruh sekolah di Indonesia itu yang diprioritasin untuk SNM kan. Betul banget. Pasti ada yang kayak sekolah ini cuma 40% atau cuma berapa persen, tapi ada yang rata-rata sekolah kayak Jakarta, Bandung mungkin itu kayak yang udah 80, 70 ya kan. Nah, pasti banyak ya udahlah gimana nih, kayak ada juga nih yang kayak aku tetap mau ngejar SNM nih. Ada juga yang kayak udahlah nggak usah terlalu berharap sama SNM. Idealis kan gitu istilahnya kan. Iya, maksudnya kayak sekolah aku aja cuma berapa persen gitu. Aku perjuangin aja di SBM. Nah, kalau Kak Ara sendiri gimana?